Oke, selamat datang teman-teman kembali lagi di YouTube-nya Ngoding. Hari ini saya mau ngejawab sebuah pertanyaan yang ditanyain sama anggota grup di Telegram. Jadi siapa nih? Ahmad Syobari ya. Ini kemarin tanya, kebetulan minggu kemarin saya lagi di rumah sakit gitu ya. Nah, saya sakit, sekarang udah sembuh, udah kembali kerja. Hari ini saya mau jawab pertanyaan. Jadi eh, kira-kira ceritanya Sobari itu dia tuh bekerja di non IT dan pengen belajar jadi programmer gitu ya. Nah, sesuatu yang bikin bikin dia gelisah adalah gimana ya caranya biar bisa ngoding tanpa tutorial gitu. Well, ya sebenarnya kalau gimana caranya biar bisa ngoding tanpa tutorial itu eh, sebenarnya saya sendiri sebenarnya lihat tutorial, cuman gini, tutorial itu ada tutorial yang membuat kita tersesat atau nggak berprogres. Ada juga tutorial yang mempercepat eh, proses kita belajar. Tapi sebenarnya pada akhirnya meskipun kamu kuliah, meskipun kamu ikut bootcamp, mau nggak mau kamu tuh harus melakukan eksperimen untuk paham akan satu materi, gitu ya. Nah, kebetulan saya tuh punya ide untuk memecahkan masalah ini sejak lama. Jadi gara-gara pertanyaan ini saya ke-trigger untuk ya mengimplementasikan itu. Nah, ini saya buat website sebenarnya. Ini masih apa ya? Kasar aja lah, masih kasar aja. Cuma di sini saya bikin sedikit penjelasan. Eh, Gimana sih caranya saya belajar yang saya nggak mengandalkan, bisa dibilang saya nggak pernah beli kursus online. Saya nggak pernah ikut bootcamp. Ya dulu saya pernah di pondok programmer, di situ ada guru, cuman memang belajarnya cuman sebentar banget. Sisanya tuh emang nyari sendiri, ngoprek sendiri, eksperimen sendiri gitu. Jadi ya pada akhirnya tuh ketika jadi programmer, meski kamu sudah kerja atau masih kuliah, ya mungkin kamu dapat materi, kamu ketemu guru, dijelaskan, tapi kebanyakan pasti nggak paham. Kebanyakan nggak paham atau perlu diulang-ulang sampai paham, atau sudah ngerti penjelasannya, cuman ketika disuruh bikin aplikasi sesuatu apa gitu, bingung mau gimana gitu. Mau bikin aplikasinya tuh gimana ya caranya, database-nya harus gimana, terus tampilannya harus seperti apa, dan banyak lagi hal yang bikin kamu bingung gitu, sehingga kayak nggak ada hasilnya belajarnya itu. Nah, itu tuh akibatnya karena belajarnya nggak efektif ya. Ah, ini saya bacakan, ini tulisan saya ini nanti bakal bakal masuk di ngoding.com. Cuman ini domainnya itu konfigurasinya masih belum kayak terupdate. Ya mungkin 2 hari 3 hari nanti bisa diupdate. Cuman setidaknya ini kasaran apa ya, gambaran kasar seperti apa idenya gitu. Jadi belajar coding tuh sekarang ya semakin mudah, semakin banyak materi, tutorial, dan bahkan ada AI yang bisa kamu gunakan untuk belajar. Cuman dengan segala kemudahan itu bagi sebagian orang, ya banyak orang itu kesulitan gitu. Nah, kira-kira tuh apa sih penyebabnya? Penyebabnya tuh 4 sebenarnya. Ya kita harus belajar secara efektif, dan kamu harus punya 4 hal ini untuk benar-benar bisa memaksimalkan belajarmu gitu. Yang pertama tuh terstruktur gitu ya. Terstruktur ini biasanya ya kalau kalau pemula tuh terstruktur tuh gimana gitu. Terstruktur tuh memang tidak apa ya. Materi itu harus disusun sama orang yang sudah berpengalaman terstruktur, maka dia tahu struktur yang efektif itu seperti apa gitu. Nah, tapi kalau kamu masih memulai, apa yang dimaksud dengan terstruktur? Terstruktur itu kamu tuh belajar itu dari dasarnya, dari bawahnya sampai implementasi gitu ya.
Kalau saya sendiri memulai dengan tentang komputer, gimana komputer itu bekerja gitu ya. Banyak di YouTube video tentang jelasin tentang gimana komputer itu bekerja, terus bagaimana binary code, sejarahnya bagaimana. Itu setidaknya ngasih fondasi sebenarnya komputer itu didesainnya seperti apa, bagaimana, dan tujuannya harapannya untuk apa. Sehingga kita punya apa ya, dasar pemikiran yang sudah sama dengan para pencipta atau orang yang mendesain sebuah komputer gitu. Nah, jadi intinya belajar dari dasar dulu. Misalnya belajar bahasa pemrograman dulu ya, tentang tipe data, tentang loop, kemudian tentang hash map, tentang algoritma dasar gitu. Jadi jangan langsung bikin aplikasi yang kompleks gitu, kayak apalagi framework gitu ya. Ya jangan langsung belajar framework gitu tanpa mengerti dasar bahasa pemrograman yang digunakan. Ya kalau misalnya mau belajar web development gitu ya, mau belajar React, ya setidaknya punya fondasi yang kuat dulu tentang JavaScript gitu ya. Nah, ya itu setelah punya fondasi itu, nah baru mulai eksperimen dengan hal yang sedikit lebih kompleks gitu. Yang kedua itu konsisten gitu. Jadi mungkin saya nonton video di YouTube 4 jam. Setelah ini nanti saya hebat, saya bisa bikin apa sendiri. Kenyataannya enggak. Kamu enggak bakal bisa. Karena materi 4 jam itu banyak banget, dan orang bisa menghasilkan tutorial 4 jam sebagus itu, dia tuh menghabiskan banyak waktu untuk meriset. Itu adalah kayak kumpulan pengalaman dia selama kerja beberapa tahun dibuat tutorial yang itu kompleks. Meskipun sudah dibuat secara sederhana, mungkin kalau kalian baru bakal kesulitan gitu. Makanya nggak bisa nonton video 4 jam terus kamu bisa, nggak. Kamu harus belajar demi sedikit terus menerus konsisten gitu. Terus yang ketiga itu kamu harus mendokumentasikan apa yang kamu pelajari, apa yang kamu baca, apa yang kamu tonton gitu ya. Linknya harus kamu simpan, kemudian poin-poin penting yang kamu temukan gitu ya. Itu harus dicatat gitu. Maka harus mendokumentasi. Banyak karena bakal lupa gitu. Banyak orang yang sudah belajar 4 jam gitu ya, buat video bagus, dia ngikutin tutorialnya berhasil, terus besoknya cara bikin login itu gimana ya? Itu bingung lagi gitu. Nah, karena nggak ditulis, jadi dokumentasinya kurang. Maka itu yang bakal menghasilkan kamu kayak, saya belajar kemarin hasilnya apa gitu ya. Nah kalau kamu tulis, hasilnya ini gitu. Nanti kalau saya lupa, bisa dibuka lagi catatannya gitu. Dan yang ketiga harus menghasilkan sebuah karya gitu. Kamu bisa ngikutin tutorial, lalu kamu ngikutin sudah sesuai tutorial, aplikasinya jadi gitu. Tapi itu ya sesuai tutorial, nggak sesuatu yang kamu bikin sendiri. Maka kamu harus latihan untuk bikin versi kamu sendiri gitu. Jadi karya yang kamu buat sendiri gitu. Kayak saya sendiri ini tuh hasil saya belajar React tuh. Saya bikin aplikasi namanya Lazy Layer untuk membuat thumbnail, logo gitu kan. Jadi ada hasil karyanya itu ada. Terus ada juga namanya Cloudinary. Nah ini saya belajar tentang Cloudinary gitu. Saya buat aplikasi untuk upload file ke situ. Kemudian ada banyak lagi kayak ini saya belajar AI di Laravel, saya bikin PDF pintar. Kemudian ini Redclip, ini saya belajar tentang Golang, saya bikin aplikasinya gitu. Jadi hasil belajarnya itu ada karyanya, sesuatu yang bisa kamu gunakan sendiri gitu. Kalau bisa ya memecahkan masalah yang banyak orang hadapi, itu lebih bagus. Tapi setidaknya kamu harus bisa menghasilkan karya yang setidaknya bisa kamu gunakan sendiri gitu. Jadi menghasilkan karya. Nah untuk itu syaratnya untuk belajar yang efektif ya menurut saya. Dan
kamu butuh environment atau ekosistem untuk membantu kamu terus berprogres gitu ya. Makanya saya bikin website ini. Ini baru aja kayak kemarin, baru dibuat kemarin. Ya setidaknya kamu perlu ada platform untuk belajar coding ya. Ada banyak gitu. Tapi setidaknya di sini yang saya maksud itu kayak untuk mendokumentasikan update dari belajarmu. Kemudian kamu butuh komunitas untuk sharing apa yang kamu pelajari, atau yang bertanya kamu bisa join Facebook group atau join komunitasnya yang saya bikin ini ngoding. Ini ada banyak apa namanya topik-topik yang kita bisa pelajari kayak gitu. Nah itu join komunitas, kemudian kalian perlu punya mentor ya, setidaknya orang yang kalian tanyain ketika ada kesulitan. Harus ada meet up ya. Dulu saya tuh waktu di Jogja tahun 2016 itu saya setiap sebulan sekali setidaknya menghadiri meet up gitu. Ya kalau sekarang sih online ya, offline kadang beberapa gitu. Dan ya ada apa ya, kalian belajar itu sekarang udah banyak ininya, banyak caranya, banyak toolsnya untuk belajar gitu. Jadi kalian harus up to date gitu untuk tools yang terbaru yang menarik. Kayak ada CSS Garden kalau nggak salah yang saya temukan kemarin. Ntar saya cek ya, mana ya, nih CSS Grid Garden gitu ya. Jadi ini belajar CSS dengan game ini lebih seru gitu. Nah untuk hal-hal kayak gini gitu itu karena ngoding itu kegiatan yang sangat membosankan. Tapi kalau kita bisa lihat ada game kayak gini, ini kan menarik banget gitu. Dan ya itu yang ide yang dibuat untuk website ini gitu ya. Dan yang terakhir itu ya lowongan kerja gitu ya. Lowongan kerja ini ya pada akhirnya kan kamu belajar, pengen kamu dapat pekerjaan gitu ya. Buat yang baru belajar atau yang misalnya sudah bekerja dan kamu mau belajar itu untuk mengimplementasikan pekerjaanmu, maksudnya sesuatu yang sedang kamu kerjakan, fitur baru dan segala macamnya gitu. Dan kalian juga bisa sharing. Nah makanya ini ya untuk menjawab pertanyaan gimana biar ngoding tanpa tutorial, ya ini kamu harus belajar secara efektif dengan 4 hal ini. Kemudian kamu berada di environment yang mensupport untuk 6 hal ini gitu. Nah ini saya buat. Nah sekarang ini sangat ini ya masih sangat kasar banget. Ini contohnya kamu bisa bikin target belajar jadi full stack developer misalnya, berakhir 3 minggu dari sekarang, statusnya sedang berlangsung. Terus kamu lanjutkan belajar, kamu bisa tambah to do ya, untuk bikin to do ya kayak gitu. Ini masih kayak kasar banget. Ada banyak hal yang belum diinikan, belum saya tambahin. Intinya ini nanti platform akan saya bikin untuk bantuin teman-teman belajar. Jadi ini untuk mendokumentasikan kalian punya satu do, dan nanti ada catatan ya. Ini masih sedang ya masih belum selesai dikerjakan, cuman setidaknya kira-kira idenya begitu. Nah mungkin itu bisa menjawab. Mudah-mudahan kalian semangat belajarnya, bisa belajar secara efektif, dan jangan lupa untuk join ini ya, join dap.co ngoding. Ini untuk dap.sh, bukan .co tapi sh kalau nggak salah ya dap.sh. Nanti bakal di redirect ke sini, kalian bisa join bersama teman-teman yang lain. Nah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ahmad Sobari tadi yang namanya ya lupa. Ya Ahmad Sobari ini. Oke, thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.